Alhamdulillah biizzatihi wa rahmatihi yatarahamu ibaduhul mu'minun wa bitaufiqihi wa inayatihi yahtadidallun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Berarti iman saimin saimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai saat ini kita di masjid diberi anugerah jatah umur yang mana mudah-mudahan umur yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita bisa dimanfaatkan untuk memperbanyak, meningkatkan kualitas amal dan ilmu, yang mana pada kajian sebelum buka ini, yaitu bertalian dengan tuntunan khusyuk dalam sholat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya atau khusyuk dalam melakukan sholatnya. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menekankan fi'il madhi yang didahului dengan huruf taukid, yaitu qad, yang mana dalam bahasa Arab yang saya pahami ada beberapa kata sebagaimana satu pola dengan kata aflaha, yaitu aslama dan akhrama. Kalau aslama di dalam Al-Quran juga sudah disebutkan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafatan. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam as-silmu. Tidak masuk Islam, tapi masuk pada dalam suasana keselamatan secara kafah. Nah, menunjukkan bahwa aslama itu masuk dalam suasana keselamatan. Begitu juga ahrama, ketika kita mengangkat tangan masuk mulai sholat disebut dengan takbiratul ihram, takbir ihram. Di ahrama itu masuk kepada suasana haram, yang tadinya boleh aktivitas di luar sholat, tapi ketika kita sudah mengangkat tangan mengucapkan Allahu Akbar, maka segala apapun yang tadinya boleh menjadi tidak boleh, dan sekarang harus fokus kepada hal-hal yang berkaitan dengan sholat. Ahrama masuk kepada suasana haram. Begitupun dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, aflaha, qad aflaha, sungguh telah beruntung. Nah, aflaha di sini adalah dakhala fil falah, masuk kepada suasana keberuntungan. Di dalam kitab Mujamu Mufradat Al-Fadhil Quran, Abu Syekh Al-Qasim bin Muhammad bin Al-Fufadl Ar-Raghib Al-Asfahani, beliau menjelaskan bahwa kata falah itu, yang dimaksud falah itu adalah adz-dzafaru wa idraku bukyatin. Yang dimaksud falah itu adalah keberuntungan dan tercapainya yang dicita-citakan. Wa dzalika darbani, dan falah itu terbagi kepada dua.
falah duniawi, dan yang kedua adalah falah ukhrawi, sifatnya duniawi dan ukhrawi. Maka falah yang bersifatnya duniawi, adzafaru bi sa'adatil lati tatayyaba biha hayatud dunya, kemenangan dengan berbagai kebahagiaan yang mana kehidupan dunia terasa menyenangkan. Dan hal itu ada yang disebut dengan 3 hal yang bertalian dengan kebahagiaan atau kesenangan. Yang pertama al-baqa'u, yang kedua al-ghina, yang ketiga al-izzu. Al-baqa' adalah kekekalan, senantiasa dalam cukup waktu lama merasakan kesenangan-kesenangan itu. Jadi kesenangan itu tidak begitu datang begitu lepas lagi, tapi akan terasa lama hilangnya kesenangan itu. Yang kedua al-ghina, senantiasa cukup. Namun maksudnya al-ghina di sini adalah ghibnanun nafsi, kaya hati. Karena kalau kaya harta benda tidak akan merasa senang, senantiasa repot dan menyusahkan. Tapi kalau kaya hati, hatinya yang kaya, begitupun hartanya juga banyak, itu akan terasa senang. Yang ketiga al-izzu. Al-izzu itu mulia. Nah, orang yang akan mendapatkan falah itu, kebahagiaan yang sifatnya dunia, akan mencapai al-baqa'u, kekekalan atau lama dalam merasa senang, bahagia, al-ghina serba cukup, dan al-izzu hidup terhormat. Sehingga dengan keadaan seperti itu, kehidupan di dunia ini terasa menyenangkan. Yang kedua adalah falah yang bersifat ukhrawi. Yang hal ini akan tercapai yang lebih utama, yaitu ada 4 hal. Yang pertama baqaun bila fana'in, senantiasa berkekalan dan tidak akan mengalami rusak. Yang kedua ginan bila fakrin, senantiasa berkecukupan, tidak akan mengalami kekurangan. Yang ketiga izun bila dulin, senantiasa terhormat, tidak akan mengalami kehinaan. Dan yang keempat ilmun bila jahlin, berpengetahuan, tidak akan mengalami kebodohan. Nah, ini falah ini, baik falah yang sifatnya duniawi atau falah yang sifatnya ukhrawi, itu akan teraih yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, qad aflahal mu'minuna. Falah ini akan teraih oleh orang-orang yang beriman. Yang mana yang beriman itu disebutkan pada ayat selanjutnya, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Mereka, yaitu al-mu'minun, itu adalah mereka yang senantiasa khusyuk dalam sholatnya. Inilah yang menjadi prasyarat. Yang pertama adalah orang yang beriman, yang kedua senantiasa khusyuk dalam sholatnya. Apabila orang beriman dan khusyuk dalam sholatnya, di sini janji Allah meyakinkan kita, qad aflaha, sungguh dia akan masuk kepada suasana kebahagiaan. Maka kebahagiaan ada 2, kebahagiaan yang akan tercapai di dunia yang bersifatnya duniawi, dan
kebahagiaan yang akan tercapai yang sifatnya ukhrawi. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW beliau pernah bersabda, yang mana hadis ini bersumber dari sahabat Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, innal abda la yusalli sholata ma yuktabu lahu minha illa usruha wa tus'uha wa sumunuha wa subusuha sudusuha khumusuha rubu'uha sumunuha nisfuha. Sesungguhnya seorang hamba melaksanakan sholat, apa yang ditetapkan baginya dia akan mendapatkan darinya, maka dia akan mendapatkan darinya hanyalah 1/10. Ada juga yang mendapatkan 1/9, ada juga yang mendapatkan 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3 hingga 1/2. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW tidak akan mendapatkan pahala sebanding dengan pahala yang didapatkan Rasulullah SAW. Paling tinggi nilai kita adalah 5. Siapapun orangnya tidak akan lebih dari nilai 5, nisfu minal asri, setengah dari 10, yaitu 5. Nah, tentu hal ini di dalam syarahnya disebutkan bahwa yang ditentukan baginya mendapatkan pahala sesuai kadar yang keberadaan dia ketika melaksanakan sholat, apakah dia hadir bersama Allah Subhanahu wa taala secara khusyuk, dalam artian dia sholatnya tidak banyak melamun, fokus nantiasa melakukan hal-hal yang berkaitan dengan sholat, maka besar sedikitnya nilai tergantung kepada kelalaian atau fokusnya orang itu dalam melaksanakan sholat. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam syarah Bulughul Maram, yaitu kitab Tauhidul Ahkam, disebutkan ada beberapa sebab yang akan menghadirkan kekhusyuan kita melaksanakan sholat. Yang pertama disebutkan al-isti'adatu billahi ta'ala minasyaitonir rajim. Ketika kita di dalam rangkaian sholat itu untuk memenuhi sangkan agar kita senantiasa khusyuk dalam berbagai hal, maka Allah Subhanahu wa taala sebelum kita membaca Al-Quran yaitu Al-Fatihah, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena setan senantiasa mengganggu dan menggoda sehingga kita banyak lupa dalam sholat. Hal ini dinyatakan oleh Nabi SAW, apabila adzan dikumandangkan, setan lari terbirit-birit sehingga terkentut-kentut mencari tempat yang jauh dan tidak terdengar adzan. Setelah selesai adzan, dia kembali lagi. Qomat dikumandangkan, dia lari lagi. Qomat selesai, dia datang lagi. Ketika orang-orang melaksanakan sholat, maka setan menyusup dengan yuwaswisu fi sudurin nas dengan mengucapkan udgur kada. Oleh karena itu di dalam sholat dianjurkan atau diperintahkan untuk isti'adah, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan setan yang terkutuk. Yang kedua, untuk mencapai kehusuan dalam sholat adalah tadabbur qiraati fi sholati wa an awid dzikri minha fiha, memperhatikan bacaan dan bagian-bagian dzikir dalam sholat, dan arti mentadaburi apa yang kita baca. Ya, lebih idealnya apa yang kita baca kita mengerti apa artinya, apalagi dengan mendalam apa maksud
yang kita baca. Itu akan lebih lagi meningkatkan kehusyuan kita dalam sholat. Karena apa yang kita baca, kita mentadaburi. Kalau kita dalam sholat, kita mengucapkan Allahu Akbar, dalam artinya adalah maknanya Allah yang maha besar. Maka untuk mendapatkan kehusyuan, kembalikan kepada kita, kitalah yang maha kecil, Allah lah yang maha besar. Maka akan mewujudkan rasa paling tawadu, karena kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apapun yang kita baca, kita mentadaburi, memperhatikan, sekaligus memahami apa yang kita baca di dalam sholat, dan juga bentuk-bentuk dzikir. Kenapa dzikir atau tasbih ketika sujud ini dibaca, ketika ruku ini dibaca? Berbeda, ada yang berbeda. Begitu juga ketika kita sujud. Nah, ini harus diperhatikan tentang dzikir-dzikir itu, agar kita maknanya mendapatkan, memahami makna dari yang dibaca. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, kenapa mengangkat tangan? Tapi pada tempat lain ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, kenapa tidak mengangkat tangan? Disinilah harus memperhatikan, mentadaburi. Seorang yang melakukan sholat harus nantiasa mentadaburi bacaan dan mengetahui bentuk-bentuk dzikir yang diucapkan ketika sholat. Yang ketiga adalah menghadirkan kemahaagungan Allah Ta'ala. Karena bahwanya orang yang melaksanakan sholat senantiasa bermunajat, berdialog secara berhadap-hadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seseorang yang kemudian yang menyerupakan orang itu ternyata Malak Jibril. Malak Jibril bertanya, wahai Muhammad, mal ihsan? Wahai Muhammad, apa yang dimaksud dengan ihsan itu? Rasulullah SAW menjawab, anta budallaha ka'annaka tarahu, ka'annaka tarahu fa illam yakun tarahu fa innahu yaraka. Yang dimaksud dengan ihsan itu adalah engkau beribadah seakan-akan engkau melihat kepada Allah. Tapi kalau engkau tidak bisa melihat, yakinlah bahwa Allah senantiasa memperhatikan ibadah engkau. Ibadah iman yang dimuliakan oleh Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan merasa kita diperhatikan dari berbagai sudut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan memunculkan rasa tawadu, rasa khusyuk, karena senantiasa diperhatikan, disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang yang melaksanakan sholat senantiasa bermunajat penuh dengan harapan ketika dia memanjatkan doa, dan dia senantiasa menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat adalah yang akan menghadirkan rasa khusyuk di dalam sholat, yaitu ma'rifatu da'fil insani wa faqrihi fi hali ruku'ihi wa sujudihi li jalalillahi ta'ala wa adamatihi. Mengetahui, mengakui kelemahan manusia dan kefakirannya ketika ia dalam keadaan ruku, menunjukkan rasa tawadunya itu. Tidak bisa mengadahkan muka, tapi tetap ruku menunduk. Begitupun dalam ketika kita sedang sujud, karena kita fakir, kita lemah dalam keadaan ruku dan sujud di hadapan Allah Azza wa Jalla yang maha tinggi, yang maha mulia dan maha agung. Maka dengan cara itu kita akan menghadirkan rasa khusyuk di dalam sholat. Yang kelima,
mengurangi penglihatan, gerakan penglihatan pada tempat sholat, sehingga tidak banyak melihat ke kiri, ke kanan, ke atas atau ke bawah. Ketika kita sedang sholat, pandangan diutamakan ke tempat sujud, sehingga hati kita tidak banyak bergerak. Karena kalau mata kita jelalatan melihat kanan kiri, atas bawah, sehingga ada tulisan-tulisan baik di punggung orang yang di depan kita atau di tempat hamparan atau karpet kita, maka perhatian kita akan mengurangi rasa kehusuan. Tapi kalau kita fokus, hati kita tidak akan mengikuti penglihatan kita, karena kita mengurangi gerak dalam sholat. Yang keenam adalah ala tadhula sholatu wa huwa fi gisalid malin bi ajli syahwati aklin au surbin au min ajli mudafaati ahadil ahbasaini. Dan yang keenam, kiat-kiat yang keenam, janganlah dia memasuki sholat sedangkan ia dalam kesibukan berbagai hal, dari sebab makanan dan minuman, atau dari sebab menahan salah satu dari dua buang air, yaitu buang air besar atau air kecil. Makanya anjuran dari Rasulullah SAW, apabila adzan dikumandangkan dan makanan sudah tersaji di meja makan, dahulukan makan, supaya kita ketika sholat tidak mengingat terus makanan-makanan yang di meja makan. Bukan berarti Rasulullah SAW memprioritaskan makanan, justru dengan mendahulukan makan, hakikatnya Rasulullah SAW memprioritaskan sholat supaya sholat terasa khusyuk, tidak teringat dengan makanan. Begitupun ketika kita akan sholat, terasa perut kita mual, baik mau buang air besar atau air kecil, laksanakan dulu itu, dan setelah selesai baru masuk sholat, maka sholat akan terasa khusyuk. Berbeda dengan ketika kita melakukan sholat dalam keadaan terus perut kita dililit dengan keinginan buang air besar atau air kecil, maka itu akan mengganggu kehusuan sholat kita. Inilah barangkali yang bisa saya sampaikan tentang kiat-kiat atau tuntunan khusyuk dalam sholat. Mudah-mudahan dengan sedikit yang saya sampaikan, hal itu menjadi modal untuk mendapatkan falah, baik falah di dunia atau falah di akhirat nanti. Selamat menjalankan buka saum, dan mudah-mudahan saum hari ini menjadikan nilai tambah penghargaan di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan mutaqabbalan mabruran. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.